Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharapkan ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan, kesehatan, keimanan dan keinginan kepada kita semua sampai kita bisa melaksanakan majelis ilmu ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang Syawal ini, yang masih Syawal ya, sebulan peningkatan karena Syawal masih belum berakhir, saya mungkin masih relevan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Di malam kali ini insyaallah saya akan mulai mengkaji sebuah kitab, judulnya Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, kunci-kunci atau kiat-kiat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kitab yang cukup sederhana dari pembahasannya, cuman sangat mendalam dalam kajiannya. Jadi pembahasannya cukup sederhana mengenai bagaimana cara kita berinteraksi supaya kita sukses ya dalam mengkaji Al-Quran, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dan bagaimana supaya kita itu ketika kita membaca Al-Quran kita dibentuk sebagai generasi sebagaimana generasi awal membacanya. Kalau dulu Al-Quran ketika dibaca maka lahirlah orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian generasi setelahnya muncul ada orang seperti Sa'id bin Musayyab, ada seperti Urwah bin Zubair, ada seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi sekarang mengapa ketika Al-Quran dibaca tidak melahirkan orang-orang spektakuler seperti itu? Apakah Qurannya beda atau seperti apa gitu ya? Padahal Qurannya sama mungkin ya, bukan mungkin, pasti sama lah gitu ya. Tidak ada yang berkurang atau bertambah satu huruf pun, karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman mengapa generasi sekarang tidak muncul ya generasi spektakuler seperti dulu? Kalau Qurannya sama, kalau ajarannya sama, kalau bahasa Al-Quran tetap sama, lalu mengapa orang-orang di zaman sekarang tidak lahir seperti orang yang zaman dulu? Berarti ada sesuatu yang salah ketika ta'amul, ketika berinteraksi, ketika dia mencoba membaca, mengkaji, mentafakuri, mentadaburi, dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama yang berasal dari Palestina, dia mencoba mengungkapkan kiat-kiat, kunci-kunci bagaimana cara kita berinteraksi yang sebenarnya dengan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu kitabullah, maka kita harus mendekatinya, kita harus mengkajinya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Kalau dengan ucapan manusia saja kita tidak boleh asal kutipan, ini bisa jadi tuntutannya delik hukum. Ini kutipan sudah jelas kan gitu, atau ini kutipan tanpa izin, maka itu menjadi delik hukum. Apalagi ini ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, bukan ucapan manusia gitu kan. Kalau ucapan manusia tidak boleh asal, apalagi ucapan Allah. Banyak orang yang asal kutip Al-Quran, tapi mereka tidak menempatkan ayat sebagaimana dengan mestinya. Mereka menafsirkan ayat bukan dengan sebagai penyebab turunnya ayat, bukan sebagai tujuan diturunkannya ayat. Nah, maka di sini Abdul Fattah Khalidi mulai ya membuka perkara-perkara dengan silsilah penuzul Quran. Jadi ini ada 3 jilid sebenarnya, 3 jilid pembahasan. Ini jilid pertamanya. Kiat pertama. Jadi kalau kita mencoba mengkaji karya Al-Khalidi ini ada 3. Ini cukup komprehensif ya, cukup syumul, cukup komplit lah gitu ya. Wowok gitu bahasa. Jadi kalau kita membaca atau mengupas tuntas 3 jilid ini,
ya pengetahuan kita tentang Al-Quran bahasanya masagi lah gitu ya, sehingga SpongeBob gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini. Abdul Fattah Al-Khalidi ini beliau masih hidup. Dia membuka dengan 4 ayat Al-Quran sebagai apa ya? Sebagai pembuka, sebagai cerminan mengapa beliau menulis buku ini. Pertama, surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw man kana mayitan fa ahyainahu. Bagaimana kalau ada orang yang mayitan? Ada mayit, ada mayit. Apa bedanya? Kalau ada orang meninggal disolatkan di sini, disebutnya mayit atau mayit? Mayit ya. Kalau mayit apa mayit? Kalau dalam bahasa Arab ada dua, ada mayit, ada mayit. Yang benar yang disolatkan kita itu mayit atau mayit? Usaha mayit teh. Coba yang benar itu mayit atau mayit? Kalau mayit, ya, mayitan itu sesuatu yang mati tapi bisa dihidupkan lagi. Contoh HP mati, diservis, hidup lagi, itu HP mayit. Kalau ini mayit diservis hidup lagi nggak? Nah, berarti itu sebutnya apa? Mayit, bukan mayit. Nah ini auman kana mayitan, bukan mayitan tapi mayitan. Bagaimana kalau ada orang yang mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan lagi, wa ja'alna lahu, dan kami jadikan untuknya nuran, cahaya, yamshi bihi, di mana dengan cahaya tersebut dia bisa berjalan finnasi di hadapan orang-orang. Kaman mathaluhu, apakah sama dengan orang yang fi dzulumati, yang dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dan tidak sanggup keluar dari kegelapan tersebut. Di sini Allah menggambarkan ada orang yang kondisinya mati kemudian dalam kegelapan dan tidak bisa keluar. Di sisi yang lain ada orang yang hidup kemudian dia memiliki penerangan. Ini merupakan kondisi yang sangat bertolak belakang, sangat jelas antara orang yang mati kemudian dalam kegelapan dan orang yang hidup kemudian dalam penerangan. Kalau kita bandingkan orang yang hidup dan mati, ini Ibnu Qayyim menafsirkan sangat bagus, di mana ketika orang mati dia dikubur dalam kegelapan atau dalam penerangan. Aya kuburan ngahaja dilebetkeun ke itu lampuan. Naonan kan gitu ya. Kemudian lagi pereum. Nah, ini orang yang mati kemudian dimasukkan dalam kegelapan. Kemudian ada orang yang hidup kemudian dalam cahaya. Kemudian dia bisa berjalan di hadapan orang-orang. Kata Ibnu Qayyim seperti ini. Ada orang yang ibaratnya bisa melihat, ya, bisa melihat cahaya di hadapan orang-orang yang buta. Orang buta bisa lihat orang yang melihat tidak? Tidak. Tapi orang yang melihat bisa melihat yang buta. Nah di sini dia baratkan orang yang dihidupkan oleh Allah dengan apa? Dengan Al-Quran. Dia bisa melihat orang-orang yang buta. Bukan buta matanya, tapi buta hati. Ada sebuah ungkapan dari ulama salaf bahwa Allah itu menciptakan 2 mata di kepala yang dia bisa melihat apa yang ada di dunia, dan 2 mata dalam hati yang dengannya dia bisa melihat apa yang ada di balik dunia atau di akhirat. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membukakan mata hatinya. Tapi kalau Allah hendak untuk menyesatkan seseorang, maka Allah butakan mata hatinya meskipun 2 matanya melihat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika dibangkitkan dia dalam kondisi buta. Lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulunya bisa melihat? Nah, karena Allah, kata Allah, karena engkau di dunia dalam kondisi buta hatinya meskipun tidak buta matanya. Dan ada pula orang yang buta matanya plus hatinya, kan gitu. Itu sangat mengerikan. Nah, minimal kalau seandainya orang membaca Al-Quran, maka minimal dia tahu mana orang yang buta, mana yang harus dia ikuti dan tidak ikuti. Al-Quran memang bercahaya. Al-Quran itu cahaya. Al-Quran cahaya. Cuman apa fungsi cahaya? Apa fungsi cahaya? Kalau seandainya orangnya buta, kamu kurang ngasih lampu 200 watt, nah,
tapi yang melorong cantik. Tetap. Al-Quran pun sama. Ini bayinatin sangat jelas. Sampai ada orang bertanya, mengapa Allah menyebutnya sangat jelas? Padahal tidak jelas sama sekali. Nah, kata para ulama, yang tidak jelas itu bukan Qurannya, tapi hatinya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tapi tidak jelas, hati kita tidak hidup, berarti yang bermasalah bukan Qurannya, tapi apa? Hatinya. Kita misalnya mengelak karena Qurannya bahasa Arab, jadi kita tidak mengerti. Pertanyaannya, ulama Indonesia dulu itu orang Arab bukan? Tapi bisa paham? Bisa. Mengapa kita tidak? Gitu. Mengapa kita tidak? Kalau seandainya misalkan karena bahasanya ini Arab jadi tidak mengerti, kalau kita nonton film Korea itu bahasa apa? Orang Korea. Bahasa Jawa bukan? Bukan ayat film Korea bahasa Sunda? Tidak. Gitu. Tapi mengapa kita paham? Nah ini berarti ada yang masalah. Maka di sini Abdul Fattah Khalidi membuka ayat ini sebagai satir, sebagai sindiran halus kepada kita orang-orang yang membaca Al-Quran tapi ternyata tidak berubah mandur. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, istajibu, penuhilah panggilan lillahi Allah wa rasulih dan rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika memanggil kalian untuk memberikan kehidupan pada kalian. Di sini perintah Allah dan rasulnya merupakan penghidupan buat kalian. Kata Ibnu Qayyim begini, kalau roh diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam badan, kemudian digunakan untuk beribadah, maka dia itu hidup. Nanti kemudian Allah titipkan ruh pada seseorang, dimasukkan ke dalam badan, kemudian tidak beribadah, maka sebenarnya dia itu mati. Maka jasadnya adalah kuburan buat hatinya sebelum dia dikubur dalam tanah. Jadi jasadnya itu sebagai kuburan buat hatinya. Karena buat apa dia hidup-hidup, ruhnya itu hidup, tapi dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibaratnya dia mengubur hatinya di dalam jasadnya. Maka orang yang benar-benar hidup itu yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sampai dalam Al-Quran disebutkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka tetap hidup. Karena ibaratnya orang yang hidup itu yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang yang masih hidup tapi dia tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, hakikatnya mereka mati. Makanya ketika Khalid bin Walid dengan pasukan yang sedikit 3.000 orang menghadapi pasukan Romawi 200.000 orang. Ya. Kata para sahabat di sana ada namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair betapa besarnya, betapa banyaknya pasukan ini. Kata Khalid bin Walid, sedikit, kita yang banyak. Mengapa? Karena orang kafir itu mati. Seberapa banyak orang, tapi kalau mereka hanya mayat, tidak ada fungsinya gitu. 1 juta orang pun kalau mayat semua kita tidak akan kalah. Tapi terkadang ada orang pemurah 1 juta orang, 1 juta mayat, hiji mayat ini sieun. Tak mandian sieun. Ayah gitu. Itu kata Khalid bin Walid, orang kafir itu semuanya mayat. Karena hakikatnya apa? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah itu adalah mayat. Maka kalau mau sholat, koyahna sholatan sakalian gitu. Nah kemudian ayat selanjutnya, inna hadzal qur'ana, Quran ini yahdi, memberi petunjuk lillati hiya aqwam, ke jalan yang lurus. Nah, Abdul Fattah Khalidi seolah menjelaskan bahwa Quran ini jalan. Kita sering dalam Al-Quran, dalam sholat menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita doa seperti itu terus. Tapi ketika ada jalan yang lurus, kita tidak lewati. Kalau tak jalan yang lurus, gampang orang komentar. Ya kan? Komentar. Padahal yang sulit jalan yang lurus itu sering turunkan, yaitu Al-Quran. Maka di sini disebut aqwam, jalan yang paling lurus. Maka disebut sirat. Ada sirat, ada subur atau sabil. Kalau kita jihad, fisabilillah atau fisiratillah. Mengapa tidak fisiratillah? Pada artinya jalan. Mengapa tidak fisiratillah tapi fisabilillah? Dan kita hanya berdoa ihdinas siratal mustaqim, tidak ila sabilil muqim. Ya. Artinya jalan yang lurus juga. Tapi mengapa dengan sirat, tidak dengan sabil? Beda nama?
Jajak pikir. Coba, apa bedanya sirat dan sabil? Padahal dalam Al-Quran disebutkan ila subulus salam, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Awal-awal mereka menempuh subulus salam, jalan keselamatan, kemudian keluarkan dari kegelapan menuju cahaya, kemudian masuk ke siratal mustaqim. Berarti ada tahap. Apa bedanya sabil dan sirat? Nah, kata Ibnu Qayyim dalam tafsirnya mengatakan sabil itu jalan yang sempit, bulak-belok, kemudian jalannya rusak. Nah, jadi mau kemana lah? Atau belum kemana gitu ya, walau alam. Bukan memang daerah-daerah rusak itu sebutnya sabil. Makanya jihad fisabilillah. Mengapa disebut jihad di jalan Allah dengan sabil? Karena jihad itu sesuatu yang sulit. Dan orang sebelum pada sirat harus mengikuti dulu sabil, sulit. Maka kalau kita sudah mengalami kesulitan sampai pada siratal mustaqim. Sirat, apa itu sirat? Kata Ibnu Qayyim, sirat itu sesuatu yang pertama harus lurus, ya, tidak belok-belok. Kedua, jaraknya lebih dekat. Dan yang ketiga harus luas. Sirat. Orang kalau melaksanakan suatu perintah Allah, awalnya pasti sulit, penuh ujian dan sebagainya. Tapi kalau dia terus konsisten melaksanakannya, maka akan sampai pada sirat. Contoh begini, ketika ada panggilan kepada para sahabat, bersedekahlah kalian. Maka di sana Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, Umar menyedekahkan setengah hartanya, Utsman menyedekahkan 1/3 hartanya. Kalau kita disuruh berapa? setengah ribu paling ya. Nah, mengapa bedanya seperti itu? Mengapa mereka begitu mudah melakukan itu? Karena mereka ada dalam sirat, sudah lewat fase subul, fase sulit. Makanya melaksanakan itu begitu mudah, luas dan sebagainya. Kita dalam fase subul, makanya masih sulit. Mengapa mereka begitu mudah melaksanakan sholat malam? Karena dalam fase sirat. Kalau kita masih sabil. Dulu ketika anak kecil, ya ketika kita kecil misalkan kita nulis, tereng atau lambat? Lambat. Kalau sudah besar, tereng. Kamu nulis utama. Oh, tereng kan gitu. Berarti kalau orang ketika dalam panggilan Allahnya itu begitu sulit, berarti dia dianggapnya masih anak-anak keimanannya. Meskipun fisiknya sudah senior, tua senior. Beda senior itu pangkat senior. Ya. Tapi ada orang yang masih junior, tapi terkadang mereka itu melakukan dan memenuhi panggilan Allah itu dan begitu mudah karena sudah sampai dalam taraf sirat. Jadi keimanan itu tidak mengenal tubuh. Terkadang tubuhnya sudah senior, tapi imannya junior. Tapi ada orang yang tubuhnya masih junior, tapi hatinya sudah senior. Ini tergantung dia sering melakukan atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering akan semakin mudah. Itulah fase sirat. Makanya kita berdoa dalam salat itu siratal mustaqim supaya mudah. Semakin mudah akan semakin cepat. Kurang tidak ada yang kita lakukan semakin cepat kecuali sholat. Gitu. Wah, itu sholat kadang-kadang itu ada mesti dulu di bawah lagi. Satu. Ayat keempat, ayat mengenai afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada kunci dalam hatinya? Tadabbur itu apa? Ada sebuah kawan gini, kalau dulu saya ikut disebut dengan Himapala ya, himpunan mahasiswa pencinta alam. Sering si mentor itu mengatakan kita akan mentadabburi alam. Tadabbur alam betul atau salah? Tadabbur alam betul atau salah? Ungkapan tadabbur alam. Sering kita dengar ya, mentadabburi alam. Ini kapan kalau berulis tadabbur alam. Tadabbur kuliner ya. Coba, tadabbur itu apa maksud tadabbur? Mentafakuri. Nah itu tadabbur itu di atas tafakur. Gali.
mentadaburi sumur, menggali sumur gitu. Tadabur menggali ya, menggali bisa jadi salah satu bisa jadi menggali, tapi menggali itu bisa masih tafakur juga bisa. Tadabur itu dalam Al-Quran, afalai tadabbarun Al-Quran. Ya, tadabur itu terhadap Al-Quran. Berarti konsep tadabur alam itu salah, karena alam itu harusnya tafakur. Tafakur fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Pikirkan makhluk Allah, jangan pikirkan zat Allah. Berarti alam itu makhluk Allah, berarti harus ditafakuri bukan ditadaburi. Ya kan? Nah, tapi Quran itu tadabur bukannya tafakur. Kalau kita misalkan baca ayat alif lam mim pikiran, apa itu maknanya? Itu tafakur. Itu tafakur. Tapi ada tadabur. Tadabur itu dari kata dubur. Dubur itu apa? Belakang. Ya, belakang. Di belakang. Maka disebut tadabur itu adalah membaca makna di belakang ayat. Jadi mencoba membaca makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Itu tadabur. Ya, tadabur. Karena terkadang makna tersuratnya A, ternyata makna tersiratnya B. Ya, makna tersiratnya B. Ya. Contoh ya. Maliki Yaumiddin, atau yang lebih sederhana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini makna tersurat. Makna tersiratnya apa? Makna tersiratnya apa? Ibnu Qayyim menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa minimal, kata Ibnu Qayyim, ini ditafsirkan 40 poin. Itu disebut dengan makna tersirat. Bismillahirrahmanirrahim itu ada makna 40 poin. Salah satu contohnya adalah Bismillah itu sebuah sindiran bagi orang yang melupakan nama Allah. Mengapa? Karena dalam Bismillah ada huruf yang dibuang, yaitu alif. Dengan nama itu harusnya biismi, gitu kan? Tapi ini tidak ada alifnya. Menunjukkan mengapa dibuang? Menunjukkan banyak orang yang melupakannya atau bahkan membuang nama Allah ketika melakukan aktivitas. Itu adalah mentadabur. Nah, kalau dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan tadabur itu adalah tafakkur yang dilakukan di penghujung, di akhir. Jadi kalau setelah membaca Al-Quran, kemudian dia mentadaburinya. Ketika dia membaca, dia sampai tafakkur. Setelah membaca, dia melakukan tadabur. Jadi setiap membaca Al-Quran, dia merenung. Makanya kata Ibnu Umar, kami para sahabat tidak menambah hafalan Al-Quran kecuali setelah mentafakuri, tadaburi, dan mengamalkan. Maka 10 ayat 10 ayat. Dan kami menghafalkan Al-Baqarah dalam waktu 12 tahun. Dan sepuluh hafal itu gampang, jangan Umar mau 12 tahun kan gitu ya. Tapi mengapa? Karena selain menghafal, tapi juga memahami, mentadaburi, kemudian mengamalkan. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar kecuali dia setelah mentadaburi Al-Quran. Nah, ini maksud dengan tadabur. Baik. Lanjut pembahasan, masuk ke pendahuluan. Kata Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi, faqad aujaballahu 'alal muslimina tadabbura kitabihi. Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mentadaburi kitabnya, wa tiqraran nadhari fihi, dan mengulang-ulang untuk melihat Al-Qur'an. Mengulang-ulang. Ini kata ini Al-Qur'an, namanya Al-Qur'an. Makna Quran apa? Makna Quran apa? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika kami membacanya, maka ikuti bacaan. Berarti Quran itu apa? Bacaan. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, Quran maknanya adalah yang dibaca berulang-ulang. Ya. Karena kalau dibaca satu kali itu qiraah. Tapi Quran itu yang dibaca berulang-ulang. Jadi kalau kita membacanya cuma satu kali berarti itu qiraah, bukan Quran. Tapi Quran itu dibaca berulang-ulang. Maka Allah mewajibkan supaya melihat Al-Quran itu berulang-ulang, jangan satu kali. Ya. Bahkan membaca Al-Quran itu yang spektakuler dalam generasi salaf, Utsman bin Affan itu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam.
setiap sholat malam. Nah, ini ditiru oleh muridnya Imam Syafi'i, Imam Al-Buaiti. Luar biasa, setiap malam. Jadi sholat malam itu 30 juz. Orang cobaan tarawih kumpulannya jadi demo sekarang gitu. Demo. Ubah di masjid-masjid nasi. Ini Utsman bin Affan, dia itu ahlul Quran. Dia itu mengkhatamkan bacaan Al-Quran setiap kali sholat malam. Ya. Karena harus mengulang-ulang, semakin diulang akan semakin paham. Kata Ibnu Taimiyah, kalau orang membaca Al-Quran semakin sering maka semakin paham. Pengetahuan tentang sebuah ayat itu akan semakin mendalam. Maka kalau seandainya kita bandingkan, orang generasi salaf harusnya lebih paham surah Falaq dan Anas itu lebih paham kita. Karena orang mah hampir tiap sholat sunat bacaan Falaq dan Anas. Kan gitu ya. Sholat wajib di dalam mendisirkan Falaq dan Anas ini Falaq Anas ini kan gitu ya. Jadi orang satu hari berapa kali itu baca Falaq Anas? Satu kali. Minimal berapa kali? 5 kali satu hari. Tambah kali 30. Kalau seandainya ditakdirkan sholat malam pun pasti tidak terlewat Falaq dan Anas. Oh, favorit saking cintanya gitu kan gitu. Berarti harusnya kita itu paling paham terhadap surah Al-Falaq dan Anas. Karena apa? Paling sering dibaca. Cuma saya anu sering dimudaranya sama-sama tidak paham. Jadi membaca Al-Quran itu harus diulang-ulang. Kalau kita sambungkan ayat tadi, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka itu ada kuncinya? Pertanyaannya, yang mengunci hati itu untuk mentadabburi atau menghalangi untuk memahami? Kata Khalid di sini, wa qad bayyanatil ayatus tsaniyatu, ayat yang kedua ini menjelaskan as-sababa, penyebab alladzi yaqulu bainal muslimi, yang menjadi penghalang antara seorang muslim wa baina tadabburil Qur'an, dan antara mentadabburi Al-Qur'an, wa huwa al-aqfa, itu adalah ayat kunci al-kathiratu yang banyak, allati Allah al-qulub, yang disimpan dalam hati. Jadi yang dimaksud kunci di sini adalah penyebab seseorang tidak mau mentadabburi atau bahkan tidak mau membaca sedikit pun. Karena apa? Ada kunci dalam hatinya. Karena diibaratkan hati itu adalah pintu. Jadi hati itu rumah. Hati itu punya pintu, kemudian punya teras. Terasnya itu apa? Dada. Jadi terasnya hati itu dada. Rumahnya itu adalah hati. Makanya punya pintu. Setan menggoda manusia kemana? Bukan ke terasnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik di dada manusia, bukan di hati, di dada. Kita rasanya setan itu tidak masuk ke hati. Cuma kalau seandainya ketika setan sudah menggoda di teras, nyamper orang gitu kan, nyamper di dalam di teras setannya gitu, di teras nyamper. Tapi kalau kita buka pintunya, setan masuk tidak? Masuk. Nah, ketika masuk itu ada titik tanda bahwa setan pernah masuk. Itu disebut dengan ron. Adalah surah Al-Mutaffifin. Kallabal rana ala qulubihim. Tidak, sekali-kali tidak, tapi ada ron, ada titik hitam dalam hati mereka. Jadi setan itu menggoda asalnya di dada, bukan di hati. Ya, di dada. Tapi terkadang ketika setan masuk itu, ini luar biasa setan. Setan itu bukan pemilik rumah, tapi dia mengunci dalam rumah. Kalau sudah masuk, mesti izinan masuk, setan mah menjadi pemilik rumah langsung. Kudeta pemilik rumah. Dikunci dari dalam. Kalau setan sudah mengunci dari dalam, ayat Quran masuk atau tidak? Tidak. Makanya terkadang seseorang hati itu membuka hatinya itu lebar atau tertutup. Ya. Buka hati, maksud buka hati itulah
apa? Pintunya. Karena hati itu punya pintu. Makanya dalam Al-Quran, alam nasroh laka sadrak, bukan kami telah bukakan, buka. Hidayah itu kalau Allah berkehendak hidayah, bukan dimasukkan hidayahnya, tapi dibuka hatinya sampai dia bisa menerima apa yang datang dari luar hatinya. Tapi kalau orang yang kafir itu menutup, makanya disebutnya kafir. Kafir itu apa? Istilah kasar bukan kafir. Kafir istilah kasar tidak. Kalau istilah kasar dulu ketika Rasul menyatakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Apa itu orang kafir? Tidak kasar. Tidak, dan kalau kata-kata itu kasar tidak mungkin tercantum dalam Al-Qur'an. Masa Al-Qur'an mengandung kata-kata kasar? Kafir itu artinya apa? Petani. Petani. Petani itu dalam bahasa Arab ada dua, ada falah, ada kafir. Falah itu petani ketika membuka tanah. Nyangkul dibuka. Kafir itu petani ketika menutup lagi tanah. Ditutup. Makanya orang kafir itu orang yang menutup hatinya dari hidayah. Sedangkan orang yang membukanya di dalam Al-Quran disebut muflihun, falah, membuka. Nah, tapi terkadang hati itu sulit dibuka, terkunci. Ada pula orang yang membuka hanya sedikit saja pintunya. Makanya ketika syariat datang itu berat terasa, sempit, itu kan. Makanya Islam itu dianggapnya agama sempit karena hatinya yang membuka sedikit. Makanya kata Ustaz Abdul Rahman dulu, bukan Islam yang sempit, tapi dada yang kurang lapang. Karena seperti itu. Ada syariat misalkan sholat malam, berat. Kemudian ada fatwa dari para ulama misalkan, ya, banyak sekarang ulama misalkan ya, haram mencukur janggut misalkan. Sempit ulama. Itu bukan ulama yang sempit, tapi hati kita justru yang kurang lapang. Terasa apa yang diucapkannya itu sempit. Nah, kata Ustaz Abdul Rahman dulu, ulama Persatuan Islam dulu itu, jadi dia bilang bukan Islam sempit, tapi dada yang kurang lapang. Nah, Ibnu Taimiyah itu mengibaratkan seperti hati ini, seperti gelas. Kalau gelas itu besar, air yang ditampung besar atau kecil? Besar. Orang kan banyak kan gitu ya. Tapi kalau gelasnya itu kecil, yang ditampung banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi kalau gelasnya nampung, ada yang masuk tidak? Nah, begitu benar hati. Kita sebut itu kolbun. Kolbun itu artinya secara bahasa itu yang bolak-balik, yang muqallibal qulub, yang membolak-bolakan hati. Kalau hati itu bolak-balik, bisa ke atas, maka hidayah bisa masuk banyak. Tapi kalau sudah terbalik, tidak ada sedikit pun hidayah yang masuk. Itu kalau pikiran itu, kalau kita pikirannya ke atas, ke langit, hidayah itu bisa masuk. Tapi ketika pikiran kita fokus pada dunia, ke bawah, udah susah. Ya kan? Kalau urusan dunia kita lebih sulit. Beda dengan urusan akhirat. Kita lebih sulit urusan dunia. Kalau akhirat mengusik urusan dunia kita sulit menerima. Benar tidak? Contoh ini. Contoh sederhana. Ketika ada syariat diharamkannya khamar misalkan. Khamar itu haram. Kita protes tidak? Tidak, karena terbukti. Ya kan? Tidak protes. Sudah pernah solusinya khamar? Tidak. Karena tidak mengusik urusan dunia kita. Tapi coba, riba haram. Berat tidak? Langsung bertanya, kalau riba diharamkan, terus solusinya apa? Iya. Langsung ada pertanyaan. Hari ketika khamar diharamkan tidak menanyakan solusi, tapi ketika riba haram, solusinya apa? Seolah-olah syariat datang itu membawa masalah sampai perlu solusi. Itu karena apa? Hatinya. Coba kalau hatinya terbuka ke atas, gitu kan? Padahal hati yang ke atas itu ada batasnya tidak? Orang yang kalau ada batasan tuh. Tapi kalau ke bawah, ya kan itu langsung gitu, ada batasnya terlihat. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Kalau seandainya hati kita terbuka, maka itu kita akan masuk hidayah itu. Tapi kalau hati tertutup, tidak, hidayah Al-Quran tidak akan pernah masuk. Makanya ketika Quran disampaikan kepada Abu Jahal tertarik tidak pada Quran? Secara dasar tertarik. Dan lihat begini, ada riwayat menjelaskan Abu Jahal dan Abu Sufyan pernah janjian, jangan sampai ada orang yang mendengarkan bacaan Quran Muhammad. Wah, jangan sampai.
Ketika maghrib Abu Sufyan teh ada penasaran. Tayapan kamilik rumah Rasul. Indah kata Abu Sufyan. Pas pulang ke perutnya Abu Jahal. Karena sarwa tidinya Abu Jahal ya gitu. Berarti tertarik tidak? Tertarik. Sering Abu Jahal itu mendengarkan bacaan Quran, tapi karena hatinya tertutup, dia tidak masuk Islam. Tapi lihat Umar, pertama kali membaca surat Kahf langsung masuk Islam. Itu kan? Jadi masalahnya apa? Hati terbuka atau tertutup. Bukan masalah Islam syariat berat atau tidak. Karena kalau hati kita sudah terbuka, syariat seberat apapun tetap akan bisa dilaksanakan. Kalau seandainya syariat itu berat, mengapa banyak orang yang bisa melaksanakan? Tapi kita tidak, kan gitu ya. Tapi masalahnya bukan syariatnya, tapi siapa? Diri kita. Nah, maka di sini akfal ada kuncinya. Nah, kata Rasul, bacaan Quran itu bisa menghancurkan kunci-kunci hati. Nah, jadi kalau hati kita terkunci, bagaimana cara dibukanya? Seringlah membaca Al-Quran. Karena kata Rasul, hati itu ibarat besi. Kalau tidak kita gunakan, akan berkarat. Begitu dengan hati. Kalau tidak sering kita raih dengan Al-Quran, tidak gunakan untuk memahami Al-Quran, maka hati akan berkarat. Kalau hati berkarat, susah kan gitu ya. Maka seringlah membaca Al-Quran untuk menghancurkan gemuk-gemuk hati. Yang gemuk hati itu dalam obatnya adalah dengan Al-Quran. Karena ketika gemuk ini dimasukkan ke dalam hati, latah yang Al-Qur'ani, dia tidak akan hidup dengan Al-Quran, wala tasiruha anwaruhu, dan cahaya Quran pun tidak akan masuk ke dalamnya, wala tata'amalu ma'hu, dan dia tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran, tidak akan ngobrol dengan Al-Quran, dan tidak bisa memahami rahasia Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran tidak membuka dirinya untuk orang tersebut. Kalau kita tidak membuka diri, Al-Quran membuka tidak? Tidak. Seseorang tidak akan menyampaikan rahasianya kecuali pada sahabatnya. Al-Quran pun tidak akan membuka rahasia-rahasianya kecuali kepada para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Orang yang sering membaca, mentafakuri, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran. Nah ini, maka relung-relung hati disebutkan di sini akan terbuka lebar, akan cahaya akan terpancar kalau seandainya hati kita itu mulai dibuka. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, tugasnya apa? Membuka hati terlebih dahulu. Buka terus, buka. Nah nanti Abdul Fattah Al-Khalidi akan membahas bagaimana trik ya supaya hati kita itu terbuka sebelum kita membaca Al-Quran. Dan insya Allah akan saya sampaikan di episode berikutnya itu ya. Kamis keempat. Ya, Kamis keempat selesai insya Allah. Ya maksudnya 4 Kamis lagi gitu ya. Oh, Kamis terakhir. Ya, jadi kenapa tapi Jadi saya kasih 2 kali. Jadi insya Allah di sini akan banyak sekali hal-hal yang menarik ya, yang justru ini jarang diungkapkan. Bahkan kalau kita baca dalam buku-buku ulumul Quran ini jarang dibahas. Nah, ini dibahasnya itu kebanyakan dalam tafsir Fidlalul Quran, saya kutub. Cuma kalau kita baca Fidlalul Qurannya itu 30 juz tafsiran, bahasanya susah ya karena bahasa sastra, kemudian panjang, bertahun-tahun. Ya alhamdulillah ada orang yang bisa meringkasnya di sini, gitu ya. Cuma sayang kalau diringkas tapi tidak dibaca. Sayang cahayanya terang tapi mata kita terpejam, gitu ya. Sayang sekali ya gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita semua, ya, memberikan hidayahnya supaya kita bisa mengupas tuntas kitab ini secara baik ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.